Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry, dan masih bersama saya Lilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Satrio Wicaksono. Oh, selalu seru ya untuk kisah Satrio Wicaksono. Dan tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata belum diklik tombol subscribe-nya, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga ikuti nyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Jawa Tengah. Misteri lelaki dalam pasungan. Kisah Satrio Wicaksono. Pagi itu, Satrio melangkah dengan penuh semangat menyusuri jalanan desa yang masih sepi untuk menuju ke rumah Lejono. Udara yang terasa sejuk dan sisa-sisa gerimis yang menempel di dedaunan membawa kembali kenangan lama tentang desa yang begitu dia cintai. Bau tanah basah bercampur aroma kayu bakar dari tungku rumah-rumah warga semakin memperkuat nostalgia yang bersemayam di hatinya. Di sepanjang jalan, beberapa warga desa menyapa dengan ramah. Ada yang sekedar melambaikan tangan, ada pula yang mengajaknya singgah sejenak untuk menikmati secangkir teh hangat. Satrio hanya tersenyum dan mengangguk dengan santun, namun dia tetap melanjutkan langkahnya. Dalam hatinya, ada perasaan hangat yang menyeruak, dan perasaan itu menyadarkannya bahwa dia benar-benar pulang ke tempat yang begitu akrab baginya. Sesampainya di rumah Lejono, Satrio disambut dengan senyuman lebar dari Bu Arum. Perempuan parubaya itu segera menyambutnya dengan mata berbinar. Begitu juga dengan Wulan dan Ranti. Kedua adiknya itu tampak tersenyum gembira melihat kedatangan lelaki yang sangat mereka sayangi itu dan menyambutnya dengan penuh kehangatan. "Akhirnya kamu sampai juga, Yo. Ibu sempat khawatir saat kamu pergi ke Bandung," ucap Bu Arum dengan nada lega. Mendengar itu, Satrio hanya tersenyum lalu memeluk erat ibundanya. Walau hari itu dia merasakan kebahagiaan karena dapat kembali berkumpul dengan keluarganya, namun ada rasa khawatir yang masih membayanginya, dan rasa itu mulai membuat hatinya gelisah ketika nama Cokro Subeno kembali terlintas di dalam benaknya. Lek Jono yang sedang berada di halaman belakang rumahnya langsung berlari ke arah depan rumah dan meninggalkan pekerjaannya pagi itu. Dia merasa sangat senang sekali ketika mendengar suara Satrio yang sedang berbincang bersama ibu dan kedua adiknya. Tanpa basa-basi lagi, Lek Jono langsung memeluk tubuh Satrio yang sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. "Bagaimana keadaan Bule Ayu, Pak Lek?" tanya Satrio dengan wajahnya yang mulai terlihat cemas. "Alhamdulillah, sudah mulai membaik, Lek," balas Pak Jono sambil terus menepuk pundak Satrio karena merasa sangat bangga dengan keponakannya itu. "Memangnya Bule sakit apa toh, Pak Lek?" tanya Satrio yang sudah duduk di ruang tamu dengan kursi kayu klasik khas daerah setempat. "Cuma demam biasa saja, Le. Tidak ada penyakit lainnya. Sepertinya bulekmu itu kecapean. Karena di musim hujan seperti ini kan, di desa sedang banyak pekerjaan. Ditambah lagi beberapa hari dia terus kehujanan," balas Lejono dengan tenang. "Iya, Yo. Bule juga sudah enakan, Oh. Kemarin Bule juga habis dari rumah sakit, diantar sama ibumu," balas seorang perempuan seusia Bu Arum keluar dari dalam kamarnya. "Ah, syukurlah Bule. Tapi Bule harus banyak istirahat ya," balas Satrio, lalu kemudian meraih tangan perempuan yang merupakan adik kandung dari ayahnya.
Bule Ayu tersenyum hangat. Ia merasa bahagia melihat keponakannya yang kini telah tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan penuh perhatian. Satrio menggenggam tangan Bule Ayu dengan lembut, merasakan kehangatan keluarga yang sudah lama tidak ia rasakan sejak perjalanan panjangnya ke kota Bandung. Sementara itu, Bu Arum keluar dari dapur dengan membawa nampan yang berisikan teh hangat dan beberapa kudapan tradisional. Aromanya yang harum langsung memenuhi ruangan, menambah suasana nyaman di dalam rumah sederhana itu. Lek Jono ikut duduk di kursi kayu panjang, sementara semua anggota keluarga ikut berkumpul di ruang tamu. Satrio merasa begitu damai di tengah kebersamaan ini. Setelah melewati berbagai pertarungan dan ancaman yang membahayakan nyawanya, akhirnya dia bisa menikmati momen berharga bersama keluarga tercinta. Dia menatap wajah-wajah yang begitu berarti dalam hidupnya dan bersumpah dalam hati untuk melindungi mereka dari segala ancaman, termasuk dari orang yang bernama Cokro Subeno. Obrolan santai pun mengalir di antara mereka. Lejono mulai bercerita tentang perkembangan desa. Wulan dan Ranti bercerita tentang kegiatan mereka di sekolah, sementara Bu Arum dan Bule Ayu sibuk menyuguhkan makanan. Sesekali mereka tertawa bersama mengingat kenangan-kenangan lucu di masa lalu. Matahari semakin meninggi. Sinar mulai menghangatkan pekarangan rumah. Di luar, suara ayam berkokok bercampur dengan suara gemericik air dari pancuran bambu yang mengalir ke kolam kecil di samping rumah. Satrio menghirup udara dalam-dalam, menikmati momen ini sepuasnya. Dia tahu dalam waktu dekat dia harus kembali menghadapi dunia yang lebih keras, tapi untuk saat ini dia ingin menikmati kebahagiaan sederhana ini bersama orang-orang yang ia cintai. Di sisi lain, kabar kematian dari Kitarno, Barong, dan juga Harto telah sampai di telinga Cokro Subeno. Walau tidak merasa bersedih, tapi orang yang dianggap sebagai sesepuh di perkumpulan Sabta Buana itu merasa sangat marah karena dia telah kehilangan orang-orang yang dianggapnya sebagai orang kepercayaan. Dia juga tidak menyangka jika ada orang yang memiliki kekuatan besar yang bisa menaklukkan Kitarno yang memiliki ajian Astapati. Abah Jaya yang menceritakan bagaimana kematian Kitarno dan dua pemimpin Sabta Buana lainnya itu mengaku telah membantu Kitarno dalam pertempuran terakhir. Bahkan dia mengaku sempat melemahkan sosok makhluk gaib yang menjadi perewangan dari pemuda yang telah menghabisi Kitarno dan Mirna itu. Dan sontak saja apa yang dikatakan oleh Abah Jaya membuat Cokro Subeno menyatakan perang terhadap Satrio. Dia berjanji akan memburu Satrio lalu menghabisinya. Ruangan tempat Cokro Subeno dan Abah Jaya pun seketika menjadi sunyi. Hanya suara nafas berat Cokro Subeno yang terdengar, menandakan betapa besarnya amarah yang sedang dia tahan kala itu. Dengan aura yang sangat pekat, tatapannya tajam menelusuri wajah Abah Jaya, mencoba mencari celah dalam perkataannya. Jadi, secara garis besar, Sabta Buana telah dihancurkan oleh seorang pemuda bersama satu makhluk perewangannya, Ki? Tanya Cokro Subeno dengan sorot mata yang tajam. Benar sekali, Raden. Pemuda itu memiliki kesaktian yang cukup tinggi. Bahkan dia mampu menghabisi Harto yang sedang menggunakan ajian Wesi Kuning, balas Abah Jaya yang terus berusaha meyakinkan Cokro Subeno. Siapa pemuda itu? Dan bagaimana dia dapat dengan mudahnya mengalahkan 4 pemimpin Sabta Buana, kemudian menghabisi mereka? Apakah kau memiliki petunjuk lain, Ki? Tanya Cokro Subeno yang sudah mempercayai apa yang dikatakan oleh Abah Jaya. Saya melihat dia membawa bilah keris pusaka yang memiliki kekuatan besar, Raden. Dan keris pusaka itulah yang telah menghabisi nyawa dari Kitarno. Pemuda itu tiba-tiba saja menghilang dalam pandangan kami. Lalu dia mundur tepat di belakang Kitarno.
kemudian menghunuskan keris tersebut hingga menembus dada Kitarno. Balas Abajaya sambil menundukkan wajahnya. Melihat hal itu, saya langsung menyerangnya dengan ajian Sukma Lawu. Tapi dia kembali menghilang dan tiba-tiba saja berdiri di belakang saya. Beruntungnya saya saat itu, Giri Sepuh dan juga Giri Anom datang membantu. Mereka berdua akhirnya dapat memukul mundur pemuda itu, Den. Dan di saat-saat terakhirnya, Kitarno memberikan energi Sabta Kencana kepadaku. Imbu Abajaya sambil perlahan menunjukkan energi Sabta Kencana yang ia keluarkan dari dalam tubuhnya. Baik, baiklah Ki. Sekarang kau urus Sabta Buana. Dan jangan biarkan musuh-musuh kita sampai tahu jika Sabta Buana telah tumbang. Dengan ini, aku mengangkatmu menjadi ketua baru dari perkumpulan Sabta Buana. Dan carilah 4 pemimpin lainnya, Ki, ujar Cokro Subeno yang terdengar sangat melegakan hati Abajaya. Abajaya menundukkan kepalanya dalam-dalam, seraya menyembunyikan senyumannya yang penuh kemenangan. Dia berhasil mendapatkan kepercayaan dari Raden Cokro Subeno dan kini telah menjadi pemimpin baru dari perkumpulan Sabta Buana. Meskipun kelompok itu telah kehilangan sebagian besar kekuatannya, Abajaya tahu bahwa ini semua hanyalah permulaan. Dengan hati penuh ambisi, dia melangkah mundur, meninggalkan ruangan dengan perasaan lega. Kini, dia memiliki kendali penuh atas kelompok yang selama ini hanya bisa dia ikuti sebagai bawahan kekuasaan. Dan juga energi Sabta Kencana telah berada di tangannya, dan Abajaya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Sementara itu, Raden Cokro Subeno masih berdiri di dekat jendela, memandang langit yang mulai terselimuti awan kelam. Hatinya dipenuhi amarah, namun juga ketertarikan yang mendalam. Pemuda yang disebutkan oleh Abajaya jelas bukan orang sembarangan. Dia memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh, terlebih lagi dengan keberadaan keris pusaka yang mampu menembus pertahanan ajian Astapati. Cokro Subeno menghela nafas panjang. Pikirannya mulai menyusun rencana. Lawan yang kuat hanya bisa ditaklukkan dengan strategi yang matang, tidak hanya sekedar mengandalkan kekuatan, tapi juga kecerdikan. Jika pemuda itu mampu mengalahkan Kitarno dan juga para pemimpin Sabta Buana lainnya, maka dia pasti memiliki celah yang bisa dimanfaatkan. Tanpa membuang waktu, Cokro Subeno segera memanggil beberapa orang kepercayaannya. Dia tidak akan tinggal diam. Kekuatan yang dimiliki pemuda itu harus diselidiki dan jika memungkinkan dikuasai. Jika tidak, maka hanya ada satu jalan, yaitu menghabisinya sebelum dia menjadi ancaman yang lebih besar. Sementara itu, Satrio sedang menikmati waktu bersama dengan keluarganya yang masih saja dibayangi oleh nama Cokro Subeno yang terus saja membakar amarahnya. Di satu sisi, Satrio merasa ingin segera menuntaskan dendamnya kepada orang yang telah menjara makam kerajaan kuno dan juga menyebabkan kematian ayahnya itu. Tapi di sisi lain, dia juga harus menjaga ibu serta kedua adiknya agar mereka semua tidak terlibat langsung dalam permasalahan itu. Satrio pun terus mencari cara untuk menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapinya itu. Dia tidak ingin mengecewakan sang ibu dan juga paman serta bibinya, tapi dalam waktu dekat Satrio tetap harus menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirinya sejak dia bertemu dengan Bagumilar. Namun, alih-alih segera menceritakan pada ibu dan pamannya, Satrio malah mendapati sebuah permasalahan baru yang membuatnya kembali menggunakan kekuatan serta kesaktiannya. Semua itu berawal di pagi hari yang tertutupi mendung hitam dengan hembusan angin yang bertiup lebih kencang dari biasanya. Pagi itu, Bu Arum yang sedang memasak di dapur bersama Bule Ayu kedatangan seorang tamu yang merupakan teman lama dari keduanya.
Sosok perempuan bertubuh kurus dengan kantung mata tebal dan juga sorot mata yang sayu itu mengetuk pintu rumah Lejono dan mengucapkan salam beberapa kali. Hingga akhirnya Satrio pun langsung berlari ke arah ruang tamu dan bertemu dengan perempuan itu. "Mbak Ayu ada mas?" tanya perempuan itu sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Ah, Bule Ayu ada di dapur Bude. Monggo silakan masuk, biar saya panggilkan Bule," balas Satrio dengan ramah. Setelah mempersilakan masuk, Satrio pun langsung berlari ke arah dapur untuk memanggil Bule Ayu. Dan tidak lama setelah Bule Ayu menemui tamunya itu, Satrio yang masih bersama Bu Arum mendengar suara tangis yang sangat menyedihkan dari arah ruang tamu. Karena merasa penasaran, keduanya pun akhirnya berjalan ke arah depan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mengetahui jika yang bersama Bule Ayu adalah sosok perempuan yang dikenalnya, Bu Arum pun langsung menghampirinya. Dia memeluk perempuan itu dengan penuh kasih sayang, seolah dia sedang memeluk saudara perempuannya sendiri. Dan setelah melepas rindu, Bu Arum pun memperkenalkan Satrio kepada sosok perempuan itu yang tidak lain adalah sahabat dari Bu Arum. "Ini anakku Mbak, namanya Satrio. Dia masih kuliah, tapi ya begitu, sepertinya sudah tidak niat untuk melanjutkan kuliahnya," ujar Bu Arum sambil menunjuk ke arah Satrio. Satrio pun dengan sigap langsung mencium tangan dari sahabat ibunya itu. Namun sesuatu terasa aneh ketika Satrio menyentuh tangan dinginnya. Tiba-tiba saja dia mendapatkan penglihatan seorang lelaki bertubuh gemuk yang sedang duduk di sebuah ruangan sambil terus menjambak-jambak rambutnya sendiri dan sesekali memukul-mukul wajah serta tubuhnya. "Beruntung kamu, Dek. Anakmu sehat dan juga terlihat baik," ujar sosok perempuan itu dengan mata berkaca-kaca. "Loh, memangnya anakmu itu kenapa toh Mbak? Bukannya anakmu itu udah kerja di Jakarta?" tanya Bu Arum penasaran. "Iya Dek, hampir hampir 1 tahun dia bekerja di Jakarta. Tapi sekarang dia kehilangan kewarasannya," balas sosok perempuan itu sambil mengusap air matanya. Mendengar apa yang dikatakan oleh perempuan itu, Satrio merasa tercengang. Jadi apa yang dilihat tadi adalah gambaran anak laki-lakinya yang sedang dipasung di sebuah ruangan pengap dan sangat tidak layak untuk ditempati. "Astaga, kenapa bisa begitu toh Mbak? Apa yang menyebabkan anakmu bisa seperti itu?" tanya Bu Arum yang ikut terkejut ketika mendengar apa yang barusan dikatakan oleh sahabatnya itu. "Itu semua juga salahku, Dek. Aku yang mengizinkan anakku untuk mengguru ilmu di tempat seorang dukun sakti yang ada di desa sebelah. Tapi beruntungnya Mbak Dukun itu mau merawat anakku hingga dia sampai sembuh nanti. Dan sekarang ya anakku ada di rumah dukun itu," balas sosok perempuan itu menjelaskan. Merasa jika ada sesuatu yang janggal pada apa yang diceritakan oleh sahabat ibunya itu, Satrio pun menanyakan keberadaan anaknya. Dia pun langsung mengutarakan apa yang ada di pikirannya saat itu. "Maaf Bule, sekarang anak Bule itu ada di mana ya? Apa saya boleh melihatnya?" tanya Satrio dengan penuh harap. "Dia sekarang ada di desa Widoro, Le. Ya sekitar 20 kilo jika dari desa ini," balas perempuan itu. "Satrio, itulah nak yang ibu khawatirkan. Ibu itu selalu takut kalau kamu bersinggungan langsung dengan hal-hal mistis," saut Bu Arum yang membuat Satrio hanya bisa tersenyum. "Apa kamu juga meguru, Le?" tanya sosok perempuan itu penasaran. "Wah, enggak Bule, enggak. Saya enggak pernah meguru. Tapi apa yang saya dapatkan ini datang begitu saja Bule," balas Satrio menjelaskan. "Hati-hati Ole, jangan sampai kamu mengalami apa yang sudah dialami oleh Supono," ujar perempuan itu dengan wajah yang terlihat serius. "Oh, jadi anak Bule itu namanya Supono. Tapi Supono malah terlihat gemuk ya Bule. Padahal kan dulu badannya kecil, ya seperti badanku ini," balas Satrio yang malah membuat perempuan itu merasa heran. "Loh, memangnya
Kamu itu sudah pernah bertemu dengan Supono, Tole? Kok kamu bisa tahu keadaannya? Tanya perempuan itu penasaran. Ah, belum boleh, belum. Tapi saya ini sepertinya tahu gambaran Supono saat ini. Balas Satrio dengan tenang. Supono, dia sekarang sedang dipasung di sebuah gubuk kecil yang terlihat sangat pengap. Imbu Satrio menjelaskan. Le, kalau kamu memang bisa, mbok tolong obati Supono. Sudah hampir 2 tahun dia itu kehilangan kewarasannya. Dan selama itu pula, bule seperti kehilangan harapan hidup. Pinta ibunda dari Supono penuh harap. Ya, baik bule. Nanti biar saya coba dulu ya bule. Saya akan pergi ke sana nanti bersama Lek Jono. Tapi sekarang saya harus pergi dulu bule. Karena ada yang ingin saya temui di desa ini. Balas Satrio sambil berpamitan kepada Ibunda Supono dan juga Bu Arum serta Bule Ayu. Setelah Satrio pergi, obrolan hangat pun kembali terjadi di rumah itu. Bu Arum dan Bule Ayu serta sahabat lamanya yang bernama Bu Endang itu mulai membicarakan kehidupan mereka di masa kini. Wajah Bu Endang yang semula lesu kini mulai terlihat cerah ketika Bu Arum banyak menceritakan tentang Satrio yang tiba-tiba saja memiliki kemampuan seperti mendiang sang ayah. Satrio melangkah dengan tenang menyusuri jalanan desa yang masih basah oleh embun pagi. Hatinya dipenuhi berbagai pertanyaan tentang sosok Supono dan bagaimana dia bisa kehilangan kewarasannya setelah berguru kepada dukun di desa Widoro. Ada sesuatu yang janggal dalam cerita Bu Endang, sesuatu yang seakan menariknya untuk menggali lebih dalam lagi. Udara dingin menyusup di sela-sela pakaiannya, namun pikirannya terlalu sibuk untuk memikirkan apa yang terjadi pada Supono. Dan setelah berjalan cukup jauh, dia pun sampai di rumah Wanto yang merupakan sahabatnya di desa itu sekaligus cucu dari mendiang Pak Gumilar. Setelah berbincang cukup lama dengan Wanto, Satrio pun menanyakan tentang sosok Supono yang baru saja didengarnya. Wanto yang juga mengetahui tentang apa yang dialami oleh Supono itu pun mengatakan jika pemuda seusianya itu sedang kehilangan akal sehatnya setelah makhluk perewangannya menyerang balik hingga membuatnya gila. Dan setelah mendengar apa yang Wanto sampaikan, Satrio pun mengajaknya untuk melihat langsung kondisi Supono yang masih dipasung di rumah Mbak Kliwon. Setelah membicarakan tentang Supono, Satrio pun juga mulai menceritakan tentang keanehan-keanehan yang dialaminya setelah dia kembali ke kota Jakarta, dan cerita yang berakhir pada pertempuran gaibnya melawan Kitarno itu sontak membuat Wanto terkejut sekaligus menyesali apa yang telah terjadi pada sahabatnya itu. Awakmu itu sudah melangkah terlalu jauh yo. Aku tidak menyangka jika apa yang dimiliki oleh Simba Gumilar itu malah turun sama kamu, ujar Wanto dengan wajahnya yang terlihat murung. Ya, gimana lagi? Aku sendiri juga tidak menyangkanya toh. Dan aku sendiri juga tidak pernah mengharapkan hal itu, balas Satrio dengan tatapannya yang terlihat tulus. Sebelum aku bertemu awakmu, Simba selalu memaksaku untuk melatih diri, mulai dari laku tirakat kecil hingga laku tirakat berat. Tapi aku menolaknya yo, karena aku memang tidak tertarik dengan apa yang dimiliki oleh Simba, ucap Wanto menjelaskan. Aku ini ingin hidup selayaknya manusia biasa yang jauh dari hal-hal gaib, imbu Wanto sambil menatap Satrio. Mbak Gumilar pernah mengatakan, jika aku telah menerima takdirku toh, dan memang sepertinya aku harus berjalan di atas takdir yang memang sudah tertulis untukku, balas Satrio dengan tenang. Iya, Simba juga pernah mengatakan itu sama aku koyo. Bahkan sebelum beliau meninggal, beliau itu menitipkan bila keris Kiai Jangkar Bumi dan mata tombak Singo Barongnya sama aku. Setelah itu, Simba memintaku untuk melakukan pati geni di atas Bukit Andong yang menjadi tempat pesarian beliau, ujar Wanto menjelaskan. Lalu, apa kau sudah melakukan itu toh? Tanya Satrio yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Wanto. Semua yang Simba miliki telah diturunkannya padaku yo.
Dan sekarang, aku juga sebenarnya sudah memiliki kemampuan seperti yang kau miliki, Balaswanto, yang langsung menunjukkan sebuah energi besar yang membuat bulu kuduk Satria merbang dibuatnya. Dan ternyata kau benar-benar memiliki kemampuan itu, Balas Satrio sambil tersenyum. Setelah berbincang hangat dan menceritakan pengalamannya masing-masing, Satrio pun mengajak Wanto untuk pergi ke rumah Rejono guna menemui Bu Endang yang masih berada di sana. Sementara itu di rumah Lejono, suasana masih terasa hangat. Bu Arum dan Bu Endang berbincang dengan penuh nostalgia mengenang masa lalu mereka saat masih muda. Tawa kecil terdengar dari mereka, menghapus sedikit beban yang selama ini menghantui Bu Endang. Namun, di sela-sela keceriaan itu, terselip kegelisahan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ketika Satrio dan Wanto tiba di rumah Lejono, suasana masih terasa akrab. Bu Arum dan Bu Endang serta Bule Ayu tampak begitu menikmati obrolan mereka seakan sesaat melupakan berbagai masalah yang menimpa. Namun, begitu Satrio memasuki ruangan, sorot mata Bu Endang kembali dipenuhi dengan kegelisahan. Satrio bisa merasakan ada sesuatu yang masih mengganjal di hati ibunda dari Supono itu. Dia lalu duduk di hadapan Bu Endang, menatapnya dengan penuh pengertian. Bu, saya bersama Wanto berencana pergi ke rumah Mbak Kliwon malam ini karena saya ingin melihat langsung keadaan Supono, ujar Satrio dengan nada yang lembut. Mendengar hal itu, Bu Endang menatap Satrio dengan penuh harap. Sambil menghela nafas panjang, dia berkata, Le, kalau memang kamu bisa menolong anakku, tolonglah, Le. Aku sudah kehabisan cara, ujar Bu Endang dengan suaranya yang bergetar dan matanya yang kembali berkaca-kaca. Kami hanya ingin melihat dulu bagaimana keadaan Supono, Bu. Dan setelah itu kita baru akan memikirkan bersama tentang apa yang harus kita lakukan, balas Satrio dengan tenang. Aku ikut kalian ya. Kalau mau ke rumah Mbak Kliwon itu kita harus hati-hati. Orang itu memang sakti, tapi ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, timpal Lejono dengan wajah seriusnya. Setelah itu, mereka pun bersiap meninggalkan rumah Lejono dengan langkah mantap. Hanya Bu Arum dan Bu Endang yang tetap tinggal di rumah. Keduanya berdoa dalam hati agar perjalanan mereka malam ini membawa harapan baru bagi Supono. Setelah menempuh 1 jam perjalanan menggunakan sepeda motor tua milik Lejono dan juga milik Wanto, mereka bertiga pun tiba di kaki bukit Desa Widoro yang menjadi tempat tinggal Mbak Kliwon. Aura mencekam mulai dirasakan oleh Bu Endang dan juga Lejono yang memang peka terhadap hal-hal gaib. Rumahnya itu ada di atas sana, Le, ujar Bu Endang sambil menunjuk ke arah jalan setapak yang harus mereka lalui. Satrio dan Wanto pun saling beradu pandang sebelum akhirnya mereka berdua mengedarkan pandangannya ke arah lain untuk memastikan jika tidak ada ancaman dari makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitaran bukit. Dan setelah memastikan semuanya aman, Satrio pun berjalan di depan menuju ke atas bukit yang diikuti oleh Bu Endang, Lejono, dan juga Wanto. Langkah mereka semakin mantap menapaki jalan setapak yang menanjak menuju rumah Mbak Kliwon. Malam semakin larut dan kabut tipis mulai turun menyelimuti pepohonan yang menjulang di sepanjang jalur menuju puncak bukit. Suara jangkrik dan burung hantu sesekali terdengar seakan menjadi pertanda bahwa mereka tidak sendirian di tempat itu. Bu Endang menggenggam kain selendangnya erat-erat, sementara Lejono menoleh ke kanan dan ke kiri merasakan sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasi mereka. Meskipun tidak memiliki kemampuan seperti Satrio dan juga Wanto, mereka berdua dapat merasakan hawa dingin yang tiba-tiba saja menyergap seolah ada sesuatu yang tengah mengintai dari kejauhan. Di barisan depan, Satrio menghentikan langkahnya sejenak, memicingkan mata ke arah pepohonan di sebelah kiri jalan. Dia merasakan energi yang tidak biasa, terasa samar namun kuat. Wanto yang berjalan di sampingnya juga merasakan hal yang sama. Tanpa perlu berbicara, keduanya pun langsung memasang kewaspadaan penuh.
Mereka pun mempercepat langkah, menembus pekatnya kabut yang semakin tebal. Rumah Mbak Kliwon sudah mulai terlihat di ujung jalan, hanya beberapa meter lagi. Namun, tiba-tiba saja langkah mereka tertahan ketika suara geraman rendah terdengar dari balik pepohonan. Dari arah semak-semak, sesosok bayangan tinggi dan besar mulai menampakkan dirinya. Matanya merah menyala dalam kegelapan. Tubuhnya berbalut kabut tipis yang bergerak liar di sekelilingnya. Sosok itu berdiri diam, menghalangi jalan mereka semua untuk menuju ke rumah Mbak Kliwon. Wanto meraih untai raja yang tergantung di lehernya, sementara Satrio mengepalkan tangan. Dia siap menghadapi apapun yang terjadi. "Kita sudah hampir sampai, Le," ujar Bu Endang yang tidak tahu jika kini mereka sedang ditunggu oleh sosok makhluk gaib yang sepertinya memang sengaja ditempatkan di sana untuk berjaga-jaga. Namun, di dalam rumahnya, Mbak Kliwon ternyata sudah menyadari kedatangan mereka. Dengan mulai merapal mantra untuk menarik kembali makhluk perewangannya itu. Beruntung, semua pun kembali normal tanpa adanya pertarungan yang memang tidak perlu terjadi malam itu. "Aku dan simbokmu sudah menunggu sedari tadi, Ndok," ujar Mbak Kliwon yang berdiri di teras rumah kayunya sambil tersenyum. "Iya, Mbak. Maaf, tadi saya habis menemui teman saya di desa sebelah, dan kebetulan anak dari teman saya ini ingin melihat keadaan Supono," balas Bu Endang yang terlihat sangat tenang kala itu. "Walah, ada tamu jauh toh. Monggo, silakan masuk," sapa Mbak Kliwon dengan ramah. Akan tetapi, sapaan ramah dari Mbak Kliwon itu ternyata adalah sebuah jebakan. Dia yang merasa terusik oleh energi besar milik Satrio dan juga Wanto langsung mengerahkan serangannya dengan energi hitam yang dimilikinya. Namun Satrio yang sudah menyadari hal itu langsung merapal ajian si Repawening dan langsung memegang erat pundak Wanto serta Lejono. Mengetahui jika ketiga orang yang datang bersama Bu Endang tiba-tiba saja menghilang, Mbak Kliwon pun tersenyum sambil memegangi janggut panjangnya. Lelaki tua bertubuh gempal itu tahu jika yang datang kali ini bukanlah orang-orang sembarangan. "Baik, baiklah anak muda. Aku mengakui kehebatan kalian," ujar Mbak Kliwon yang membuat Bu Endang merasa keheranan. "Maafkan kami, Mbah, jika kedatangan kami ini mengganggu sampean, Mbah," balas Satrio dengan ramah. "Aku harus melindungi Supono dari orang-orang yang masih mengincarnya, Le. Jadi, maafkan aku jika tadi aku masih menaruh curiga pada kalian," ucap Mbak Kliwon menjelaskan. Kabut tipis yang menyelimuti rumah kayu Mbak Kliwon itu perlahan mulai surut seiring dengan berkurangnya aura hitam yang sempat menyelimuti tempat itu. Satrio, Wanto dan juga Lejono yang berhasil menghindari serangan halus Mbak Kliwon kini kembali menampakkan diri dan berdiri tegap di hadapan lelaki tua itu. Sementara itu, Bu Endang masih terlihat kebingungan. Dia tidak menyangka bahwa pertemuan ini akan diwarnai ketegangan sejak awal, namun dia memilih diam dan mengamati situasi. Mbak Kliwon menghela nafas panjang. Lalu ia melangkah ke dalam rumahnya, memberikan isyarat agar mereka semua mengikutinya. Di dalam ruangan sederhana itu diterangi oleh beberapa lampu minyak, menciptakan suasana temaram yang terasa hangat namun tetap dipenuhi aura mistis. Mbak Kliwon duduk bersila di tengah ruangan, sementara tamu-tamunya mengambil posisi masing-masing. Dia menatap mereka satu persatu lalu kembali berbicara. "Aku tahu kalian ini bukanlah orang biasa. Kedatangan kalian membawa energi yang cukup besar, dan itu membuatku harus lebih waspada. Tapi sekarang aku bisa merasakan bahwa kalian tidak berniat jahat," ujar Mbak Kliwon dengan tegas. "Kami hanya ingin memastikan keadaan Supono, Mbah. Bu Endang sangat khawatir dan kami ingin melihat apakah mungkin ada sesuatu yang bisa kami bantu," balas Satrio dengan tenang.
Supono, anak itu kini sudah bukan manusia biasa lagi. Dia hampir dikendalikan sepenuhnya oleh sosok Wanarasoma. Jadi, aku terpaksa memasungnya karena jika tidak, dia bisa kehilangan dirinya sendiri. Palas Bakliwon menjelaskan. Memangnya apa yang sebenarnya terjadi pada Supono ya, Mbak? Tanya Satrio penasaran. Bakliwon lalu kemudian menceritakan tentang semua yang telah dialami oleh pemuda itu sedari awal. Dia datang bersama Bu Endang hingga pada akhirnya dia pergi tanpa berpamitan padanya setelah mendapatkan sosok perewangan yang bisa membantunya untuk membalaskan rasa sakit hatinya itu. Keheningan pun menyelimuti ruangan tempat mereka berada. Setelah Bakliwon mengakhiri penjelasannya, wajahnya tampak lelah, seolah sedang menanggung beban yang sangat berat. Dia menghela nafas panjang, lalu menatap mereka satu persatu. Aku sudah memperingatkan dia, tapi Supono memilih jalannya sendiri, ucapnya dengan suara lirik. Rasa sakit hati dan juga dendamnya telah membutakan akal sehatnya. Dia berpikir bahwa kekuatan Wanarasoma bisa membantunya meraih keadilan baginya. Tapi dia tidak sadar bahwa ternyata dirinya sendirilah yang menjadi tumbalnya. Imbu Bakliwon menjelaskan. Apakah masih ada cara untuk menyelamatkannya, Mbak? Tanya Satrio penasaran. Itulah yang sedang aku pikirkan. Jika dibiarkan terlalu lama, Supono akan benar-benar hilang dan tubuhnya hanya akan menjadi wadah bagi Wanarasoma. Aku memasungnya itu bukan hanya untuk melindunginya, tapi juga untuk mencegah malapetaka yang lebih besar lagi. Balas Bakliwon sambil mengusap janggutnya dengan sorot mata yang menerawang jauh. Apakah sampean pernah berbicara langsung dengan sosok Wanarasoma itu, Mbak? Tanya Satrio yang membuat Bakliwon menghela nafas panjangnya. Sudah, aku itu sudah sering berkomunikasi dengannya, Leh. Bahkan aku sudah menghabiskan 20 ekor kambing hitam untuk aku persembahkan kepadanya. Tapi sepertinya Wanarasoma tidak memperdulikan hal itu. Dan aku juga merasa bingung untuk mencari cara menaklukkan kembali sosok makhluk gaib perewangan itu. Balas Bakliwon menjelaskan. Maaf, Mbah, jika memang diizinkan, apakah kami boleh berbicara langsung dengan Wanarasoma? Tanya Satrio dengan wajahnya yang terlihat penuh kesungguhan. Aku tidak akan melarangnya, Leh. Tapi aku juga tidak akan bertanggung jawab jika nantinya ada sesuatu hal buruk yang terjadi padamu. Balas Bakliwon dengan tegas. Baik, Mbah. Jika memang ada sesuatu, saya akan menanggungnya sendiri. Balas Satrio dengan tegas. Bakliwon menatap Satrio dalam-dalam, mencari tanda-tanda keraguan di wajah pemuda itu, namun tidak ada sedikit pun keraguan yang tersirat pada sorot matanya. Yang dilihat hanyalah tekad bulat dan keyakinan yang begitu kuat. Bakliwon menghela nafas panjang lalu bangkit perlahan dari duduknya. Baiklah, jika memang kau sudah siap, kita akan melakukannya sekarang, ujar Bakliwon yang membuat Satrio menarik nafas lega. Suasana di dalam rumah kayu itu semakin mencekam. Lampu minyak bergoyang-goyang seakan merespons energi yang mulai berubah. Wanto dan Lek Jono saling berpandangan. Sementara itu, Bu Endang tampak cemas, namun dia tidak berkata apa-apa. Bakliwon berjalan menuju ruangan di bagian belakang rumahnya, di mana Supono dipasung. Dengan langkah perlahan, mereka semua mengikutinya. Begitu tiba di depan pintu yang terbuat dari kayu tua, Bakliwon berhenti sejenak. Dia menempelkan telapak tangannya di permukaan pintu, lalu merapal mantra dengan suara pelan namun terdengar penuh wibawa. Setelah itu,
Mbah Kliwon membuka pintu itu perlahan. Ruangan di dalamnya gelap, hanya diterangi cahaya redup dari obor yang tergantung di sudut. Di tengah ruangan, Supono duduk dengan kaki lurus yang dihimpit oleh batang kayu besar. Matanya terpejam, namun tubuhnya tampak bergetar seolah ada sesuatu yang tengah berusaha keluar dari dalam dirinya. "Siapa yang datang ini, Kliwon? Sepertinya dia bukan orang sembarangan," ujar Supono dengan suara yang terdengar besar dan bergema. Bukan suara Supono yang sebenarnya. "Perkenalkan, nama saya Satrio Ki. Saya hanya ingin berbicara sebentar," pala Satrio dengan tenang. "Baiklah, katakan apa yang kau inginkan, manusia?" tanya sosok yang berada di dalam tubuh Supono itu. Kenapa kau tidak melepaskan Supono, Ki? Bukankah sebelumnya dia adalah majikanmu? Tapi mengapa kau malah justru ingin menguasai tubuhnya?" tanya Satrio dengan tegas. "Kau tahu apa soal itu, anak muda? Ini bukan keinginanku, tapi keinginan dari seseorang yang kini telah menjadi tuanku setelah dia dapat mengalahkanku," ujar sosok Wanara Soma dengan tegas. "Baiklah kalau begitu, Ki. Sekarang biarkan aku yang berbicara langsung pada orang itu," balas Satrio yang langsung keluar dari ruangan tempat di mana Supono berada. Selesai. Wow, luar biasa kisah Satrio Wicaksono. Dan akhirnya di sini bagaimana Satrio bertemu dengan Supono. Waduh, jadi nyambung ya buat teman-teman yang mungkin belum mengikuti kisah Supono, bisa diikuti dulu. Kisah Supono ada 3 part ya. Jadi di sini nyambung nih. Dan apakah di sini Satrio akan mampu mengobati Supono? Jangan sampai ketinggalan besok di part 2-nya ya. Buat teman-teman, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.